Baiklah, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan jawaban UAS saya pengantar akuntansi bisnis 2. Perkenalkan, nama saya Agustuti Ziliwu, NPM 1915310637, kelas manajemen 2 reguler 1A. Melalui proyek video ini, saya akan mencoba menjelaskan jawaban UAS saya tentang siklus akuntansi sesuai dengan yang diminta pada soal yang telah diketahui, yaitu ada neraca saldo Hotel Marimar. Dari soal tersebut ada 3 yang diminta, yaitu yang pertama, ayat-ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Oktober 2019. Yang kedua, selesaikan kertas kerja Hotel Marimar. Dan yang ketiga, selesaikan laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Maka dari soal tersebut telah diketahui data-data yang harus kita tentukan jurnal penyesuaiannya. Maka yang pertama, kita akan menentukan jurnal penyesuaian. Hotel Marimar, ayat-ayat jurnal penyesuaian. Bagian A, perlengkapan yang masih ada sebesar perlengkapan habis pakai Rp350.000, perlengkapan penginapan ada Rp675.000. Maka di ayat-ayat jurnal penyesuaian kita posting beban perlengkapan habis pakai Rp850.000 dari telah diketahui bahwa perlengkapan habis pakai di neraca saldo Rp1.200.000. Tetapi karena ada yang tersedia, yang masih ada sebesar Rp350.000, maka Rp1.200.000 dikurang Rp350.000, maka beban yang perlengkapan habis pakai di bagian debit Rp850.000, perlengkapan Rp850.000 di bagian kredit. Yang kedua, beban perlengkapan penginapan. Perlengkapan penginapan ada Rp675.000. Telah diketahui di neraca saldo bahwa perlengkapan penginapan ada Rp1.500.000. Maka Rp1.500.000 dikurang Rp675.000, maka beban perlengkapan penginapan ada Rp825.000 di bagian debit dan perlengkapan di bagian kredit Rp825.000. Sekarang bagian B, beban sewa. Sewa gedung yang dibayar tanggal 1 Oktober 2019 adalah untuk jangka waktu 1 tahun. Dan yang kedua, asuransi yang dibayar pada 15 Juli adalah 2019 adalah untuk 2 tahun. Berarti beban sewanya ada Rp500.000. Kenapa bisa Rp500.000? Karena telah diketahui di neraca saldo bahwa sewa dibayar di muka ada 6 juta. Jadi selama 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 12 bulan, 6 juta dibagi 12 bulan ada Rp500.000. Maka beban sewa di ayat-ayat jurnal penyesuaian bagian debit Rp500.000, sewa dibayar di muka Rp500.000. Yang kedua, beban asuransi. Telah diketahui di neraca saldo bahwa asuransi dibayar di muka ada 3 juta. Maka asuransi yang dibayar pada tanggal 15 Juli adalah 2019 untuk 2 tahun. Berarti untuk jangka 2 tahun ada 3 juta. Dalam 2 tahun ada 24 bulan, berarti dibagi dengan 3 juta ada Rp125.000. Dikali 5 bulan karena mulai dari bulan Juli sampai dengan Oktober. Berarti ada Rp500.000. Maka kita posting di bagian beban asuransi debit Rp500.000, asuransi dibayar di muka Rp500.000. Sekarang bagian C, pendapatan jasa yang diterima di muka yang masih tersisa pada akhir bulan Oktober sebesar 2 juta. Maka langsung diposting pendapatan diterima di muka di bagian ayat jurnalnya di debit Rp2.500.000, pendapatannya Rp2.500.000. Dari mana? Dari neraca saldo pendapatan terima di muka ada di bagian kredit Rp4.500.000.
Sedangkan yang tersisa ada 2 juta. Maka yang diposting adalah Rp2.500.000 di bagian debit dan pendapatan di bagian kredit Rp2.500.000. Sekarang bagian D, beban gaji. Gaji karyawan bengkel dibayar setiap hari Jumat tanggal 31 Oktober jatuh pada hari Rabu. Hotel Marimar mempunyai 3 karyawan dengan gaji Rp1.200.000 per minggu 5 hari kerja. Berarti 3 karyawan ada Rp3.600.000 di bagian debit, beban gaji di bagian debit Rp3.600.000, hutang gaji di bagian kredit Rp3.600.000. Sekarang di bagian E, kendaraan dibeli pada awal tahun 2019 dengan usia manfaat 10 tahun dan peralatan dibeli pada pertengahan 2019 dengan masa manfaat 5 tahun. Disusutkan dengan metode garis lurus. Maka setelah kita susutkan dengan metode garis lurus, bagian E, pertama beban penyusutan kendaraan diterima kendaraan ada Rp5 juta, bagian debit dan akumulasi penyusutan kendaraan di bagian kredit ada Rp5 juta, dan yang kedua beban penyusutan peralatan bagian debit Rp3.500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan ada Rp3.500.000 di bagian kredit. Sekarang bagian F, yaitu pendapatan jasa bengkel yang telah diberikan kepada pelanggan dan akan dibayar bulan November 2019 adalah sebesar Rp3 juta. Maka itu adalah piutang. Maka piutang di bagian debit Rp3 juta, pendapatan Rp3 juta. Sekarang terakhir bagian G, yaitu piutang tak tertagih dicadangkan 1%. Berarti piutang tak tertagih ini kita buat dalam ayat-ayat jurnal penyesuaian, yaitu beban cadangan kerugian piutang. Ada Rp35.000 karena piutang usaha ada Rp3.500.000 dibagi dengan 100% ada Rp35.000. Maka di bagian kredit ada cadangan kerugian piutang dibuat Rp35.000. Itu adalah tentang ayat-ayat jurnal penyesuaian. Setelah ayat-ayat jurnal penyesuaian, sekarang kita masuk di kertas kerja atau biasa disebut dengan neraca lajur untuk bulan yang berakhir 31 Oktober 2019. Ini Hotel Marimar ya, kertas kerja atau neraca lajur untuk bulan yang berakhir 31 Oktober 2019. Yang pertama, nama akun yang telah tertera di neraca saldo ada kas Rp122.700.000, asuransi dibayar di muka 3 juta, sewa dibayar di muka 6 juta, piutang usaha Rp3.500.000, perlengkapan habis pakai Rp1.200.000, perlengkapan penginapan Rp1.500.000, kendaraan 50 juta, peralatan Rp17.500.000. Maka di bagian kredit ini modal Amanda Rp150 juta, private Amanda Rp1.300.000 di bagian debit, utang dagang bagian kredit Rp2.800.000, pendapatan diterima di muka di bagian kredit Rp4.500.000, utang bank 15 juta, pendapatan Rp37.900.000 bagian kredit. Yang sekarang beban upah karyawan di bagian debit 3 juta, beban rupa-rupa bagian debit juga Rp500.000. Maka total dari neraca saldo yang telah diketahui adalah Rp210.200.000 dan di bagian kredit juga sama, hasilnya adalah Rp210.200.000. Sekarang kita masuk di bagian penyesuaian, tapi sebelumnya karena di atas belum ada beban perlengkapan dan seterusnya, maka kita akan menambahkan beban perlengkapan habis pakai, perlengkapan penginapan, beban sewa, beban asuransi, hutang gaji, beban penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, piutang tak tertagih, dan cadangan kerugian piutang. Maka sekarang saya menjelaskan bagian penyesuaian.
Bagian yang disesuaikan ini adalah yang pertama, asuransi dibayar di muka itu di bagian kredit Rp500.000, sewa dibayar di muka itu juga kredit Rp500.000, piutang usaha masuk di debit 3 juta, perlengkapan habis pakai di kredit Rp850.000, perlengkapan penginapan di kredit Rp825.000. Maka selanjutnya pendapatan diterima di muka Rp252.500.000 di bagian debit, dan pendapatan total dari 3 juta ditambah dengan pendapatan terima di muka Rp2.500.000, maka di bagian kredit pendapatan ada Rp5.500.000. Selanjutnya beban upah karyawan ada Rp3.600.000. Beban perlengkapan habis pakai Rp850.000, beban perlengkapan penginapan Rp825.000, ini bagian debit. Beban sewa Rp500.000, beban asuransi Rp500.000. Bagian kreditnya hutang gaji Rp3.600.000. Beban penyusutan kendaraan bagian debit 5 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 5 juta. Beban penyusutan peralatan Rp3.500.000 di debit, dan akumulasi penyusutan peralatan Rp3.500.000 di kredit. Piutang tak tertagih di debit Rp35.000, cadangan kerugian piutang Rp35.000. Maka total dari debit penyesuaian ini ada Rp20.310.000, sama hasilnya juga dengan kredit Rp20.310.000. Sekarang saya mencoba menjelaskan bagian neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo yang disesuaikan debit kredit. Yang pertama kasnya bagian debit tetap Rp122.700.000. Asuransi dibayar di muka Rp2.500.000. Sewa dibayar di muka Rp5.500.000. Piutang usaha Rp6.500.000. Dan perlengkapan habis pakai Rp350.000. Ini tadi yang tersisa, yang masih tersedia. Dan perlengkapan penginapan Rp675.000. Kendaraan 50 juta, peralatan Rp17.500.000. Maka neraca saldo yang disesuaikan di bagian kreditnya ada modal Amanda tetap 150 juta, Prive Amanda atau Prive Amanda Rp1.300.000 di bagian debit. Utang dagang di bagian kredit, bagian utang itu adalah di kredit yaitu Rp2.800.000. Itu juga ada pendapatan yang diterima di muka 2 juta, utang bank 15 juta, dan pendapatan totalnya ada Rp43.400.000. Itu di bagian kredit. Sekarang masuk lagi di bagian debit. Beban upah karyawan atau beban gaji itu ada Rp6.600.000 setelah dijumlahkan dari Rp3.600.000 ditambah dengan 3 juta. Itu bagian debit, dan seterusnya beban rupa-rupa ada Rp500.000 di bagian debit. Seterusnya di bagian debit, beban perlengkapan habis pakai Rp850.000, beban perlengkapan penginapan Rp825.000, beban sewa Rp500.000, beban asuransi Rp500.000, dan hutang gaji itu di bagian kredit ya. Bagian kredit Rp3.600.000, beban penyusutan kendaraan Rp500.000, beban penyusutan peralatan Rp3.500.000, piutang tak tertagih Rp35.000. Maka total di bagian debit ada Rp225.335.000. Di bagian kredit tadi kita membahas tentang modal Amanda ada 150 juta. Tadi telah dibahas sampai dengan pendapatan Rp43.400.000. Di bawah ada utang gaji Rp3.600.000, akumulasi penyusutan kendaraan 5 juta,
akumulasi penyusutan kendaraan 5 juta, baru akumulasi penyusutan peralatan 3.500.000 di bagian kredit semua, dan juga cadangan kerugian piutang 35.000 di bagian kredit. Maka totalnya juga sama dengan bagian debit, yaitu 225.335.000 rupiah. Sekarang masuk dengan laporan laba rugi. Di laporan laba rugi bagian debit yaitu beban upah karyawan 6.600.000 rupiah, beban rupa-rupa 500.000 rupiah, beban perlengkapan habis pakai 850.000 rupiah, beban perlengkapan penginapan 825.000 rupiah, beban sewa 500.000 rupiah, beban asuransi 500.000 rupiah, beban penyusutan kendaraan 5 juta, beban penyusutan peralatan 3.500.000 rupiah, dan piutang tetap tagih 35.000 rupiah. Ini semua tentang beban-beban, dan totalnya ada 18.310.000 rupiah. Kreditnya ada di bagian pendapatan, yaitu total pendapatannya 43.400.000 rupiah. Maka total di bawahnya yaitu 43.400.000 rupiah. Di bagian laporan laba rugi nanti ada laba bersihnya, yaitu 25.090.000 rupiah. Di bagian neraca, bagian debit dan kredit. Bagian debitnya, kasnya tetap 122.700.000 rupiah, tidak ada perubahan. Baru asuransi dibayar di muka 2.500.000 rupiah. Sewa dibayar di muka 5.500.000 rupiah. Piutang usaha 6.500.000 rupiah. Perlengkapan habis pakai 350.000 rupiah. Perlengkapan penginapan 675.000 rupiah. Kendaraan 50 juta. Peralatan 17.500.000 rupiah. Dan bagian prive Amanda 1.300.000 rupiah. Maka totalnya keseluruhan neraca di debit ada 207.025.000 rupiah. Maka di kredit yaitu ada modal Amanda 150 juta rupiah, utang dagang 2.800.000 rupiah, pendapatan diterima di muka 2 juta, dan utang bank tetap 15 juta. Selanjutnya utang gaji 3.600.000 rupiah, akumulasi penyusutan kendaraan 5 juta, akumulasi penyusutan peralatan 3.500.000 rupiah, dan cadangan kerugian piutang 35.000 rupiah. Maka totalnya 181.935.000 rupiah. Maka hasil dari laba bersihnya ada 25.090.000 rupiah. Totalnya sama, harus sama ya. Maka total dari debit dan kredit sama 207.025.000 rupiah. Begitu dengan tadi laporan laba rugi, totalnya beban ditambah dengan laba bersih 43.400.000 rupiah, dan kreditnya 43.400.000 rupiah. Oke, sekian dari kertas kerja atau neraca lajur. Sekarang selanjutnya yaitu bagian laporan laba rugi. Hotel Marimar, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 31 Oktober 2019. Pendapatan jasa ada 43.400.000 rupiah. Beban operasional, kita masukkan semua beban-beban. Yang pertama beban gaji atau upah karyawan ada 6.600.000 rupiah. Beban rupa-rupa 500.000 rupiah, beban perlengkapan habis pakai 850.000 rupiah, beban perlengkapan penginapan 825.000 rupiah,
beban sewa Rp500.000, beban asuransi Rp500.000, beban penyusutan kendaraan 5 juta, beban penyusutan peralatan Rp3.500.000, beban piutang tertagih Rp35.000. Maka total dari beban operasional itu Rp18.310.000. Tadi pendapatan jasa Rp43.400.000 totalnya, maka dikurangin dari total beban operasional Rp18.310.000, maka laba bersihnya adalah Rp25.090.000. Oke, selanjutnya kita masuk di perubahan ekuitas. Hotel Marimar perubahan ekuitas untuk bulan yang berakhir 31 Oktober 2019. Modal awalnya ada 150 juta. Laba bersih Rp25.090.000. Maka modal awal 150 juta ditambah dengan laba bersih Rp25.090.000, maka hasilnya adalah Rp175.090.000. Sementara ada pengambilan prive dari Amanda yaitu Rp1.300.000, maka Rp175.090.000 dikurang dengan Rp1.300.000, maka modal Amanda untuk 31 Oktober Rp173.790.000. Maka yang terakhir adalah neraca. Hotel Marimar neraca 31 Oktober 2019. Yang pertama saya mencoba menjelaskan yaitu bagian aset, di mana aset ini ada aset lancar, jumlah aset lancar dan aset tetap. Yang pertama saya mencoba menjelaskan yaitu aset lancar. Aset lancar ini yaitu ada kasnya Rp122.700.000, piutang usaha Rp6.500.000, tetapi dikurangi penyisihan piutang tak tertagih yang Rp35.000, maka piutang usahanya yaitu untuk bulan Oktober Rp6.465.000. Sewa dibayar di muka Rp5.500.000. Asuransi dibayar di muka Rp2.500.000, perlengkapan habis pakai Rp350.000, perlengkapan penginapan Rp675.000. Jadi jumlah aset lancar itu adalah Rp138.190.000. Sekarang aset tetap. Peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Peralatan diketahui Rp17.500.000, dikurangi dengan akumulasi penyusutan Rp3.500.000, maka sisa peralatan yaitu 14 juta. Kedua, kendaraan diketahui 50 juta, dikurangi akumulasi penyusutan 5 juta, maka sisa kendaraannya ada 50 juta dikurang 5 juta, totalnya yaitu 45 juta. Maka aset tetapnya netonya adalah 59 juta rupiah. Maka jumlah aset lancar ditambah dengan aset tetap jumlahnya adalah Rp197.190.000. Itu bagian aset. Dan sekarang bagian kewajiban dan ekuitas. Kewajiban dan ekuitas yang pertama dibahas yaitu kewajiban lancar, nanti yang kedua ekuitas. Pertama, kewajiban lancar, utang dagang ada Rp2.800.000, pendapatan diterima di muka 2 juta, utang bank 15 juta, utang gaji Rp3.600.000. Jumlah kewajiban lancar secara keseluruhan Rp23.400.000. Ekuitas modal Amanda ada Rp173.790.000. Maka jumlah ekuitasnya yaitu Rp173.790.000 tetap. Dari jumlah kewajiban lancar ditambah dengan jumlah ekuitas, maka jumlah kewajiban dan ekuitas yaitu Rp197.190.000. Jadi kewajiban dan ekuitas itu sama hasilnya dengan aset. Aset ada Rp197.190.000 sama dengan hasil dari kewajiban dan ekuitas Rp197.190.000.
Baiklah, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang siklus akuntansi, neraca, lajur. Yang pertama tadi ayat-ayat jurnal, yang kedua kertas kerja atau neraca lajur, yang ketiga laba rugi, terus ada ekuitas, beban ekuitas, dan neraca. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat pagi.